الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Mata ila bil umar. Jadi Islam itu tidak akan berdiri tegak, tidak kaya kalau tidak ada kekuatan. Dan kekuatan itu tidak ada kalau tidak ada persatuan. Dan persatuan itu tidak ada kalau tidak ditunjuk sebuah pemimpin. Artinya itulah konsep di dalam Islam. Kita harus satu komando agar terjadi kekuatan di dalam Islam dan Islam itu kembali berjaya insyaallah di bumi Allah ini ya. Makanya melalui beberapa rangkaian peristiwa acara sehingga terbentuklah satu badan yang tadi sudah disampaikan oleh Gurunda, di antara namanya adalah Apologet Islam Indonesia, di mana di situ adalah poinnya kembali ya kepada visi misi kita, mengikuti sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kita ini adalah sebaik-baiknya ummah ya, yang dilahirkan untuk semua manusia, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada dari kemungkaran. Nah, di antaranya adalah bagaimana kita hadir dalam hal berdakwah ini, terutama membantah syubhat dari para pembenci Islam, Islamofobia, penghujat Allah, penghujat Rasulullah. Akhirnya kita mengikuti juga dengan berbagai ketentuan yang ada, dan kita ikuti bagaimana prosedur yang ada di negara kita ini, sehingga kita selain juga insya Allah Allah lindungi, karena intan surullah yang surukum, kita berada dalam lindungan Allah, juga kita tetap berada dalam payung hukum sebagaimana ketentuan yang ada di negara kita Republik Indonesia ini. Ya, mungkin itu saja dulu dari kami yang bisa sampaikan. Selanjutnya akan dikembalikan kepada host, juga kepada Gurunda. Tafadhol. Oke, sahabat, terima kasih kepada Pak Ketua ya. Di sini ada hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan teman-teman yang diundang sebagai pemilik Komal. Jadi kenapa teman-teman yang punya Komal ini kita undang? Karena ini adalah rencananya nanti Komal-Komal resmi yang ada di bawah Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tapi itu pun nanti kita akan berikan syarat ya. Ada syarat-syarat tertentu untuk kemudian dijadikan Komal tersebut menjadi bagian daripada tempat para apologet yang berada di bawah naungan yayasan untuk berdialog atau berdebat. Nah, Komal-Komal ini diharapkan sesuai dengan apa yang tertuang nantinya di anggaran dasar daripada yayasan API ini untuk diikuti gitu ya. Jadi ada prosedur yang kemudian menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh para pemilik Komal. Yang pastinya kita upayakan tidak ada lagi Komal yang akan kita anggurin. Dalam arti kata, para apologet yang menjadi narasumber itu akan kita bagi kemana mereka akan pergi, dan kita akan upayakan dari divisi digital itu nantinya yang akan mengatur semua itu, ya, mengatur siapa yang akan berdebat dan mengisi materi di Komal-Komal yang ada. Jadi diharapkan para apologet nantinya juga itu sebisa mungkin mendapatkan pengakuan resmi dari yayasan sebagai apologet. Low. Jadi tidak serta-merta kemudian tampil sebagai pemateri, terkecuali di luar daripada Komal yang menjadi menara siar daripada yayasan. Nah, jadi kami memberikan ruang kepada teman-teman yang ada di sini. Ada Ukhti Blokir Permanen, ada Bang Amir, ada
Kian Santang, ada Bang Dalbo, ada admin MMCI, ada Wan Abi. Kalau sahabat-sahabat tidak mau terikat dengan yayasan, boleh mengundurkan diri. Saya tidak ingin terikat, saya mau bebas. Silakan aja. Itu hak kita, tidak ada paksaan. Tetapi teman-teman yang sudah menjadi bagian daripada narasumber Apologet Islam Indonesia itu akan sulit untuk tampil di komal-komal saudara-saudara yang saya cintai. Jadi kalau misalnya pingin bebas, ya silakan mengundurkan diri dan nanti tidak masuk di bawah naungan yayasan. Hanya saja ketika ada sesuatu yang terjadi, ya mungkin agak sulit yayasan untuk bisa menjadi bagian daripada payung hukum atau tempat untuk berlindung pada saat ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk itu tentu dari yayasan nantinya akan mempersyaratkan beberapa item, ya tidak sulit-sulit amat, ya bagaimana syarat membuka komal sebagai bagian daripada menara siar dari Yayasan Apologet. Kemudian yang kedua, pemateri. Nah, ini pemateri ini yang pertama itu kita harus kenal, dalam arti kata sepak terjangnya selama ini sebagai debaters itu harus kita tahu. Lalu kemudian penguasaan materi, kemudian kontrol diri, yaitu juga mentalnya yang harus kita lihat sebagai salah satu syarat untuk tampil sebagai apologet yang ada di bawah naungan Yayasan API. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana dengan kami yang baru belajar? Yang baru belajar ya tentu kita tidak akan mungkin tampilkan sebagai narasumber utama. Untuk pendamping atau sekedar belajar mungkin bisa, tapi kalau sebagai narasumber utama di komal-komal resmi, ya saya rasa itu belum saatnya, karena ada spesifikasi yang harus dilalui untuk menjadi seorang debaters di bawah naungan Yayasan Islam Apologet Islam Indonesia atau API. Saya kira begitu. Mungkin juga bisa saya umumkan di sini bahwa struktur organisasi kita ini, yayasan kita ini, ketua beliau, ya nanti kita akan umumkan secara resmi, Ustaz Salif. Kemudian sekretarisnya adalah Saudara Ardiansyah. Kemudian bendahara itu adalah Bunda Rahma. Kemudian pembina saya sendiri, mungkin ada yang sudah kenal saya bernama Bang Suma, ya saya selaku pembina Yayasan API ya. Oke. Lalu kemudian pengawas diantaranya adalah abang kita Bang Sondi, kemudian ada Peta Lempu, ada termasuk Akhi Sugi, ya di dalamnya juga di pembina ada Bang Rambe dan seterusnya, orang-orang yang punya ilmu yang membidangi hal tersebut. Kemudian netizen yang ingin menjadi anggota kita, yang anggota tetap, ya silakan nanti mendaftarkan diri sebagai netizen kita tanpa dipungut biaya, ya. Netizen yang mau jadi anggota daripada Apologet Islam Indonesia, silakan mendaftarkan diri. Silakan mendaftarkan diri sebagai anggota. Maksudnya anggota itu berada di bawah naungan yayasan secara sah. Ya, silakan daftarkan diri. Ya, nanti kita akan buatkan kartu identitas KTA lah istilahnya, ya kan. Ada edikarnya sebagai pengurus. Karena Yayasan Apologet Islam Indonesia ini APII itu skalanya nasional. Bahkan kita upayakan di akte pendirian itu, alhamdulillah kita sudah berembuk
kita bisa buka cabang di luar negeri. Jadi setiap provinsi nanti itu akan ada cabang. Ada cabang perwakilan daripada API. Misalnya di Pekanbaru, di sana ada ketua, di sana ada struktur organisasi. Di Bali ada ketua, di Papua ada ketua. Ya, di semua provinsi kita akan adakan cabang. Kalau di kabupaten kita bentuk ranting atau unit, ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian ini apa tujuannya? Ya. Apa sih tujuannya? Ini secara bahasa sederhana ya. Tujuan daripada berdirinya API ini adalah untuk mengontrol pergerakan-pergerakan peningkatan dan penurunan angka mu'allaf dan murtadin. Kita akan memantau itu. Seluruh Indonesia kita akan pantau. Sejauh mana kemudian pengaruh daripada misionaris sehingga memurtadkan umat Islam. Apa yang mereka gunakan, seperti apa caranya menangkal, solusi apa yang kita berikan, lalu pendekatan apa yang yayasan lakukan untuk kemudian mengantisipasi adanya pergerakan misionaris dan adanya pemurtadan yang terjadi. Begitu juga dengan mu'allaf, ya. Kita akan pantau bahwa mu'allaf ini terjadi, alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Mu'allaf ini terjadi dikarenakan karena adanya aspek apa? Apakah pengaruh apologet ini ada atau ada unsur lain yang menyebabkan orang-orang itu mu'allaf? Itu nanti semua akan kita kaji. Maka dengan adanya Yayasan Apologet Islam Indonesia ini diharapkan kita bisa mengupdate perkembangan murtadin dan perkembangan mu'allaf yang ada di Indonesia setiap saat. Di mana angka itu lebih tinggi, di mana yang istilahnya rendah. Nah, di situ nanti kita akan mengambil langkah-langkah seperti apa, misalnya di sebuah wilayah atau di sebuah provinsi angka murtadinnya di sana itu meningkat, maka tugas daripada Apologet Islam Indonesia ini untuk mencari solusi bagaimana bisa hal itu tidak terjadi lagi, gitu. Karena selama ini kita hanya berkoar-koar tanpa ada instrumen yang kita lakukan, tanpa ada gerakan-gerakan nyata yang kita lakukan, gitu. Nah, tentu dengan adanya Yayasan Apologet Islam Indonesia ini ya menjadi pembaharu untuk kebangkitan Islam di negara kita. Menjadi salah satu pilar, ya, tolak ukur daripada pergerakan umat Islam Indonesia bersatu. Itu bisa dicanangkan melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Yayasan API, baik itu berdasarkan program jangka pendek maupun program jangka panjang. Jadi kok selama ini Bunda Hesti misalnya hanya buka komal, hanya menyediakan orang berdebat, habis itu tidur tanpa ada tujuan, tanpa ada hasil, hanya ngantuk semata-mata, maka mulai dengan berdirinya Yayasan API ini, kita berharap bahwa ini adalah corong wajah daripada gerakan umat Islam di dalam upaya membentengi umat Islam dari pemurtadan. Untuk itulah tentu diharapkan kerjasamanya, tentu diharapkan kemudian kepeduliannya, dan nanti kita ada tim yang konsentrasi terhadap mu'allaf, yang konsentrasi terhadap murtadin, dan maksudnya pergerakan-pergerakan yang bisa membuat umat Islam itu meninggalkan agama Islam. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, untuk sementara belum semuanya saya sampaikan di sini, oleh karena kita baru tahap pertama, ya. Kita baru tahap pertama. Jadi sekali lagi, komal-komal yang bersedia kemudian bekerja sama dengan yang mau berada di bawah yayasan, nanti silakan menghubungi sekretaris kita Ardiansa, ya, supaya didaftarkan sebagai komal yang berada di bawah naungan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Begitu juga yang ingin menjadi narasumber, yang ingin menjadi debaters, silakan kita akan fasilitasi
yang merasa mumpuni kemudian untuk menjadi sang debat, silakan. Ya, nanti ada tim kita yang akan menilai ini sudah layak untuk menghadapi si B, ini layak menghadapi si C, ini layak menghadapi si Guguk dan seterusnya. Ya, jadi nanti ada tim yang menilai itu. Jangan kita suruh menghadapi oknum-oknum yang memang belum mumpuni untuk di bidang itu, seperti itu. Ya, saya rasa begitu untuk sementara. Kalau misalnya ada dari sahabat-sahabat yang subhanallah. Ya, ini teman-teman sekalian, mereka inilah yang mereka ini yang menjadi pergerakan kita ya. Masya Allah. Jadi roh inilah yang menjadi kekuatan kita untuk melaksanakan berdirinya Yayasan Apologet Islam Indonesia ini ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, tahan napas, atur napas sambil berzikir. Insya Allah Tuhan itu akan memberikan sesuatu kepada kita semua ketika kita merasa bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Dengan hadirnya Yayasan Apologet Islam Indonesia, saya selaku pembina menyatakan pada tanggal hari ini, tanggal berapa? 8 September tahun 2023 dinyatakan resmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, jadi nanti teman-teman pemilik Komal kalau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, silakan aja. Ini kita hanya konsolidasi dulu awal. Insya Allah kedepannya kita akan sharing lagi, kita akan rapatkan lagi, dan kita akan membuat satu ketetapan ketentuan kedepannya seperti apa, supaya umat di luar Islam tidak memandang remeh para apologet. Umat di luar Islam tidak memandang remeh teman-teman yang buka Komal. Jangan ada isu negatif terhadap teman-teman kami yang buka Komal. Dengan niatan inilah, dengan kita harus bersatu memperlihatkan bahwa Islam itu memang kuat. Kita kuat ketika kita bersatu, dan ketika kita berpisah, musuh-musuh kita akan dengan mudah ya memangsa kita. Untuk itulah kemudian sekali lagi saya harapkan sahabat-sahabat sekalian yang ingin bergabung dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia, silakan daftarkan diri, bisa menghubungi sekretaris kita, ada Dinda Ardiansah, beliau ditunjuk sekretaris di pulau mana Dinda? Di Pulau Jawa, Jawa Timur, Mojokerto ya, dia Mojokerto. Jadi bukan hanya di Makassar, Makassar jadi pusat, tetapi semua pengurus itu hampir dari luar, ada dari provinsi mana? Ya, hampir dari tiap provinsi. Dan memang rencana kita setiap provinsi itu ada cabang. Jadi jangan khawatir tentang koordinasi, ada yang mu'alaf dan seterusnya. Kita akan senyaman mungkin untuk melayani teman-teman yang baru mu'alaf. Itu tujuan kita. Terus kemudian ketika ada teman-teman yang memiliki ide, memiliki saran, untuk segera kita sampaikan ke Pak Ardiansa. Ide dan kritikannya itu pasti kita bisa laksanakan. Mungkin ada lagi teman-teman, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Silakan yang belum mengerti ditanyakan. Jadi perlu sahabat-sahabat ketahui ya, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa berdirinya yayasan ini itu bukan inisiatif para apologet. Ya, jadi wah ini akal-akalan aja, ini akal-akalan Bang Suma dan teman, enggak. Ini didukung penuh oleh Dinda Hendra ya, dan juga Akhi Tony. Nah, beliau yang mendukung penuh yayasan ini untuk segera berdiri ya. Dan alhamdulillah pada hari ini yayasan kita betul-betul ada, dan beliau berdua dan teman-teman yang lain ada beberapa, boleh saya sebut Habib ya Dinda ya, insya Allah akan ikut mendukung kita ya. Tadi juga
Dinda Wafi menyampaikan salam dari guru kita ya, Habib Lutfi. Semoga beliau bisa bekerja sama dengan kita kemudian untuk di dunia apologet ini. Dari MUI juga memberikan dukungan, beberapa habib, habaib, ulama itu memberikan dukungan. Untuk itulah kemudian nanti para pemilik Komal kita berharapkan supaya bisa hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang sudah baik dipertahankan. Saya kira begitu. Ada yang ingin disampaikan Pak Ketua, silakan. Enggak sih, enggak banyak ini. Ya, buat saudara-saudara dan kawan-kawanku semua yang hadir di sini, ada berapa ya? Ada 1000 lebih yang hadir. Silahkan di follow ya. Di situ ada akun Apologet Islam Indonesia, itu akun resmi ya, terdaftar di Kemenkumham ya. Jadi akun resmi, karena itu benar-benar resmi, terdaftar di dalam secara hukum resmi, juga terdaftar di Lauhil Mahfud insya Allah. Karena memang ada di sana. Jadi kembali kita hadir di sini adalah bagaimana kita menyatukan satu suara, satu visi, satu misi, satu tujuan ya, karena kita semua adalah satu ya. Kembali menjunjung tinggi kalimat Allah, maka kita akan bisa saling mengingatkan nanti ke depannya ya. Kembali ingatkan lagi, karena memang kita ini benar-benar niatnya adalah li'ila'i kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah, di mana banyak makna di sana, maka kita layak untuk saling mengingatkan. Joget dulu. Oke, baik, itu aja. Silakan akun resminya boleh di follow ya buat saudara semua yang hadir, sahabat muslim di sini, karena itu memang official ya, official dari apa namanya, akun resmi. Jadi lupa nama akunnya. Apologet Islam Apologet Islam Indonesia, akun resminya silahkan di follow, karena memang itu sudah resmi ya, insya Allah anti rungkat ya. Baik, karena sudah dijaga oleh negara kita secara hukum, juga dijaga oleh malaikat Lauhil Mahfud. Ya, karena memang resmi. Baik, itu aja mungkin dari saya penambahannya. Mohon doanya juga ya, mohon doanya juga kami, karena mungkin kami di sini hanya sekedar mewakili ya, mewakili saudara-saudara muslim yang lain, artinya yang memang tidak sempat naik dan sebagainya. Tetap kami membuka diri, ingatkan kami ketika kami salah, dan tegur kami, karena kalimat Allah atau Allah adalah Tuhan kita bersama. Maka kami juga membuka diri untuk mendapatkan saran, kritik, dan masukan dari saudara semua. Mungkin itu aja dulu dari saya tambahannya. Terima kasih. Saya kembali ke Gurunda. Ya, sahabat-sahabat, juga kami informasikan bahwasanya komal-komal yang tadinya sudah terdaftar secara resmi di Apologet Islam Indonesia, itu sebisa mungkin setiap hari itu di rolling pematerinya ya. Misalnya Bang Suma pagi diblokir, mungkin siang di Bang Dalbo, mungkin sore di Kian Santang, Bang Amir mungkin malam. Kalau tidak semuanya selesai, pagi lanjut ke Bang Abi, admin MMCI, dan seterusnya. Begitu juga pemateri-pemateri yang lain, supaya kita membagi waktu ke komal-komal ini. Tapi ingat, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya seperti kemarin, penghujat jangan dinaikkan dan seterusnya ya. Syaratnya tentu tidak berat, karena niatannya karena lillahi ta'ala, bukan mencari yang lain. Seperti itu sahabat-sahabat. Tapi saya perhatikan dari tadi Bunda Hesti nggak pernah senyum. Kenapa? Marah sama siapa ya? Saya perasaan nggak ada pernah salah sama beliau. Karena akunnya satu kata orang. Ini lagi serius banget ya. Oh, dari tadi nggak ada senyum-senyumnya loh. Dia kalau serius emang gitu mukanya, Gurunda. Oh, gitu. Kayak marah sama saya enggak kan? Minta dicium kudus kali. Oh ya, sekalian ya, sebentar saya umumkan kepada teman-teman sekalian. Ini kita ditantang dari dosen UI, ya, entah itu Universitas Islam Indonesia atau Universitas Ikan atau Universitas Indonesia, ngakunya dari UI, nantang kita untuk berdialog. Beliau dari ateis, dia mendatangkan 3 pemateri handal menurut mereka.
membahas tentang apakah Allah yang menciptakan manusia atau Allah itu hanya hasil imajinasi manusia. Dan kita iakan, semoga tidak mengecewakan pemateri yang mereka sajikan. Dan dari narasumber Islam saya sendiri bersama dengan Dinda Kores, Bang Ali dan Neplos, ya, kita akan bahas materi tentang Tuhan dalam pandangan ateis dan juga umat Islam. Ya, saya hanya pelengkap penderita aja ya. Biarkan adik-adik kita ini yang menghadapi nanti, apalagi terkait dengan ilmu sains. Tentu ada pakarnya di antara kita. Ada Dinda Neplos, ada Bang Ali, ada Dinda Kores. Kalau saya bagian serigala aja. Kalau ada serigala baru Bang Suma. Kalau yang ini kan bukan serigala tapi buaya. Buaya bergigi 2. Udah boleh ngomong nggak? Gurunda, aku boleh ngomong Oke, sedikit siap. nggak? Silakan. Jadi sembari saya mengundang sekretaris kita ya, ini Pak Saya nanti juga Sekretaris. sedikit kena ya. Ya, silakan. Gak ada itu ya, apalagi khusus janda-janda nggak ada ya? Ada nanti. Nanti Bang Handi yang pakarnya itu. Dulu aku belum ngomong nih. Ya, saya serahkan Lu sementara ketuanya. kepada Dindardi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Gurunda. Teman-teman sekalian, alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan amanah yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, untuk sekretaris API diamanahkan kepada saya. Terima kasih semuanya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin menjadi anggota, nanti bisa hubungi saya, akun saya Ardiansyah Arif ya, pakai Y, Ardiansyah Arif. Nanti bisa DM, barangkali berkenan. Nanti akan kita data dulu teman-teman, dan juga syarat-syaratnya nanti kita akan share via WhatsApp setelah WA saya. Begitu ya, Gurunda? Ya. Oke, sekian teman-teman. Ya, oke. Ke nomor Bang Handi juga bisa, yang punya nomornya Bang Handi, ke DM saya juga bisa. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan waktu dan tempatnya kepada Gurunda Zuma. Ya, terima kasih. Harapan saya ya, harapan Bang Suma sebagai pembina seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini mendaftarkan diri sebagai anggota gitu. Artinya ketika seluruh umat Islam di Indonesia itu mendaftar sebagai anggota Apologet Islam Indonesia, itu menandakan bahwa kita peduli terhadap umat ini, peduli terhadap serangan-serangan dari luar terhadap ajaran agama Islam. Itu sih harapan kita ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Sebelum Saya bisa, Kang Juma. Aku dulu dong. Tadi aku dulu sudah. dong. Tadi sudah. Aku belum Gurunda.